Langun. Kenapa sih Bro Ari Langun ini kelihatan sangat dendam gitu sama Dasar Alit? Gimana sih? Ada cerita nggak? Oh, awal mulanya gimana? Perasaan dulu pernah ada video barengan gitu kan? Oh, Nah itu kalau dibilang dendam sih saya nggak dendam, cuma di benak saya tuh ya kami berdua punya game yang belum ada endingnya. oh ya? Ya jadi itu game pembuktian, dia kan menantang saya. Akhirnya kata-kata yang paling fatal untuk membela diri terakhir, nyamu peturu Bali. Iya kan? Kok begitu ya sama Jeru? Padahal nyamu peturu Bali. Iya kan? Kalau saya sih langsung lugas balas di komen, cicing kayaknya lamu peturu Bali. Aneh katuk itu nak Bali masih, saya anak mau mere. Saya kasih bocoran deh. Oh apa sebelum itu? tutup ya. Ya. Nanti ada kasus susulan. Kasus apa? Om Swastiastu, selamat datang kembali Bro Ari Langun. Ya, ini Ari Langun ini seperti antitesanya Jero DA ini gitu. Kalau di game apa ya? Counternya ya. Counternya ya. Kalau di game. Dan aku kalau terutama cewek-cewek gitu, ibu-ibu, masih ada yang mempunyai pemikiran bahwa kasus ini adalah jebakannya Ari Langun gitu bro. Langsung to the point aja bro. Nah, berarti gimana itu kalau bro melihat itu seperti apa gitu mungkin. Dan waktu kemarin waktu Cening kesini kan dia bilang, oh sebelumnya saya memang kenal sama Ari Langun. Nah mungkin itu bisa bro jelaskan juga gimana pertemanan bro sama Cening sebelumnya kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau dibilang menjebak itu saya banyak baca komen. Bahkan ada juga ya itu pasukan ibu-ibu yang DM saya kan. Kamu menjebak ya, apa benar dia dijebak? Di satu hal yang harus saya lurusin, saya sampai saat ini pun, sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu langsung dengan yang namanya Cening. Saya belum pernah ketemu langsung. Pernah sama sekali. Tatap muka saya belum pernah sama sekali. Mau waktu nganterin ke laporan itu bukannya kau ketemu sama dia? Nah ceritanya gini, jadi sekitar 4 bulan apa ya 6 bulan lalu itu Cening ini nge-WhatsApp saya, minta tolong tentang sebuah kasusnya itu ya masalah pribadinya dia lah, dia sakit-sakitan atau apa begitu. Nah saya tanya kenapa minta tolong sama saya, dapat kontak saya dari mana? Dia bilang mengikuti saya, gerakan-gerakan saya di sosmed dia mengikuti. Nah saya bilang, wah kalau itu sih masalah pribadi dan saya rasa jauh dari indikasi sosial, jadi saya nggak bisa bantu banyak. Kecuali next time kamu butuh bantuan yang memang berbau sosial ya saya bisa bantu gitu. Itu aja, nggak ada komunikasi lain lagi. Nah tiba-tiba dia ngechat lagi beberapa bulan kemudiannya. Nah ini nih kasus si Julid ini. Jadi dia ngechat, Kak tolong saya gitu. Kenapa gitu? Saya mengalami pelecehan gitu loh, saya diperkaos gitu loh. Nah, saya langsung mikir, wah benar siapa nih yang memperkaos kamu, saya gitu. Karena dia nanya, itu Kak si Julid gitu kan. Saya langsung mikir kan, kita sebut Julid aja gitu ya. Julid ya. Jadi saya langsung mikir kan, justru saya yang mikir saya dijebak. Nah anehnya kenapa Kak Ari Langun ya gini gitu loh. Nah kalau dari analogi saya pertama gini nih, awalnya saya mikir saya yang dijebak. Wah ini nih tiba-tiba ngechat anjir bilang di perkaos ini kan gitu. Saya dijebak nih kalau saya sampai posting aneh-aneh. Wah saya dikasih baju kurir nih gitu kan. Saya mikir gitu kan. Akhirnya saya telepon, kamu benar mengalami hal itu? Nah, dia nangis kan, nggak bisa ngomong dia. Jam berapa itu bro? Sekitar jam
jam 11 malam ya. Kalau nggak salah saya itu balik dari Denpasar. Pas itu saya ada audisi X Factor. Jadi balik baru aja nyampe di Singaraja. Oh kalau kejadian itu kan di kosnya Cening itu kan jam 9-an katanya. Iya, jam 9-an itu pokoknya saya dihubungi malam sekitar jam 10 atau jam 11 di antara itulah. Saya dihubungi, akhirnya saya telepon, benar mengalami ini, benar katanya kan. Ada saksi? Saya tanya kan. Jadi ada kak yang lihat dia masuk ke kos tapi kan nggak tahu kejadian di dalam. Cuma ini sekedar sharing ya. Akhirnya saya dari pengetahuan yang saya dapat dari beberapa kasus yang saya dampingi kan ya, kita sharing-sharing lah sama PPA, unit PPA. Kan di sana ada undang-undang jahanam ya, undang-undang TPKS itu ya. Iya, yang mengerikan buat kaum kita loh, kaum laki-laki tuh brengsek banget itu. Iya maka TPKS kalau nggak salah namanya. TPKS ya. Jadi meskipun nih nggak ada saksi mata yang lihat langsung, ketika visumnya terpenuhi, pengakuan korban ada dan bukti waktu kejadian itu ada. Semisal nih ada hal yang membuktikan bahwa kita tuh di sana gitu loh. Udah cukup, nggak perlu saksi. Namanya pelecehan nggak mungkin terjadi di tempat ramai kan. Iya betul. Nah jadi saya bilang dia ke telepon, ini agak kasar ya. Kalau benar kamu mengalami itu, jangan itu PP-mu jangan dicuci lah gitu. Oh gitu. Jangan dicuci kalau memang bener ngalamin. Ada Iya. spermanya nggak? Gitu. Saya tanya, wah ada kak gini. Nggak usah dicuci, kamu bawa aja sekarang baju yang itu ya. Sekarang saya suruh teman-teman saya jemput, tim saya jemput. Saya gitu. Hari itu malam itu juga malam ya? Itu. Bingung nih. Mau jemput siapa tak suruh jemput gitu. Nah, akhirnya saya telepon saya menghubungi 3 orang. Saat itu Majesty, Jikman Majesty Kumis, channel yang diajak dulu collab ya. Jikman Kumis sama Madon namanya. Saya hubungi 3 orang itu, siapa aja yang bisa karena mereka alternatif terdekat. Ya. Akhirnya salah satu bisa. Nah kembali si Cening menghubungi saya, kak jangan pakai mobil. Nah, jadi menghubungi saya juga gitu. Kok begitu? Saya mabuk naik mobil nih, lagi drop kondisinya, memang nggak bisa naik mobil. Itu saya khawatir dengan kondisi gitu, naik motor kan khawatir. Iya. Tapi memang dia ngotot nggak mau naik mobil. Ya udah akhirnya dia jemput. Naik motor? Ya naik motor. Jemput, diantar bikin laporan polisi, diajak visum. Udah itu kalau dibilang menjebak, saya nggak ada menjebak sama sekali. Buktinya bro kan waktu kasus dosen itu juga bro. Iya. Backup juga kan itu ya. Ya sekarang logika simpelnya, pernah ada kasus celak kenyang dijebak? Nggak ada, itu kan pembawaan masing-masing orang. Nggak begini. Saya menjembatani netizen yang memang masih skeptis sama Aryo Langun. Kenapa sih bro Aryo Langun ini kelihatan sangat dendam gitu sama Dasan Halid? Gimana sih, ada cerita nggak? Awal mulanya gimana? Perasaan dulu pernah ada video barengan gitu kan? Nah, itu kalau dibilang dendam sih saya nggak dendam, cuma di benak saya tuh ya kami berdua punya game yang belum ada endingnya. Oh ya? Ya jadi itu game pembuktian, dia kan menantang saya. Jadi dari kasus segahan babi guling itu kan komennya sampai sekarang saya screenshot. Jadi dia gimana game? Mungkin bisa di flashback lagi bro. Jadi saat itu dia bikin konten kalau nggak salah yang ada orang kerauhan gitu. Minta segahan nggak ada. Tak kasih nasi babi guling gitu mau. Oh yang kasus dulu tuh. Nah terus minta suci nggak ada, tak kasih. Kelihatan yang penting sesarinya 300.000. Semakin gede sesari semakin halus, itu kan nggak ada sastranya. Ya saya komen, ya jangan begitulah, kamu sensitif, itu konten sensitif. Kalau memang pencerah umat, pemuka agama ya jangan bikin konten seperti itu. Nah pas juga itu ada yang komen cai-cai gitu kan. Nah, dihapus komen saya. Nah saya mikir, wah ini orang berarti anti kritik gitu kan. Lagi saya komen, dibalas sama dia, pokoknya nggak terima gitu nantang. Dihapus lagi komennya. Akhirnya saya komen, cai gitu kan saya komennya. Ya istilahnya, langsung ditantang sama dia. Ayo kita ketemu langsung. Apa gitu. Gini tentang bahasanya dia. Dia ngechat komen di komen itu. Di DM. Bukan di DM. Di komen di Instagram. Oh komen di Instagram. Ayo kalau kamu berani
kita ketemu langsung. Saya pengen tahu apa kamu punya nyali gitu kan. Dia bilang gitu. Iya, dia bilang apa kamu punya nyali. Kamu beraninya di medsos aja, apa bisa berani ketemu secara langsung gitu. Terus Ya udah, per malam itu saya meluncur langsung ke areanya dia. waktu live itu ya. Ya meskipun dibohongi kan, dia bilang itu tempat ngopi punyanya dia, ada pasramannya, ternyata kan bukan. Ya sampai sana kan dia ya berdalih lah banyak alasan. Nah di sanalah berujung melebar gitu loh. Ya saya tahu lah istilahnya karakternya dia seperti apa dalam kasus itu. Sampai dia bilang kan sama seperti bapakmu yang berhenti jadi kepala desa karena ada kasus, itu kan udah bagian dari fitnah. Itu yang melekat di kepalanya Rik yang membuat Sejak saat itu saya bilang ke dia di komen itu, saya berdebat dengan Anda masalah segehan dan masalah culture, kepercayaan. Apa kaitannya orang tua dalam hal ini? dia membawa Iya. orang tuanya Rik. Dan itu fitnah. Itu tidak benar. Tidak benar, saya sampai bawain SK bahwa bapak saya memang habis masa jabatan kok. Setelah itu saya Dia bilang sama kayak bapakmu gitu apa? Iya, dia bilang Sama kayak bapakmu yang istilahnya diberhentikan jadi Diberhentikan kepala karena- desa karena korupsi. karena sebuah kasus Oh, gitu kan. dia Itu nggak udah- bilang korupsi gitu. Tapi kan itu udah konotasi negatif. Oh, karena sebuah kasus. Kata diberhentikan kan itu. Saya cari sama bapak saya ke kantor kepala desa Pandak. Saya cari. Oh, bro sama bapak bro nyari dia. Iya, saya cari. Ya pakai adegan drama lagi, dia bilang aku di Jogja lah. Saya tungguin depan rumahnya, akhirnya keluar. Tapi pas itu dia minta maaf kalau memang salah ya. Ya udah, tapi saya bilang di sana, kita berdebat selaku laki-laki ya sesuai topik pembahasan aja. Tapi ketika bahas orang tua yang nggak ada kaitannya dengan topik itu, saya rasa you are not a gentleman. Kamu itu bukan laki-laki lah menurut saya. Jadi saya bilang, kamu nyentuh orang tua saya, tunggu. Saya akan kuliti kamu sampai ke akar-akarnya. Saya bilang gitu langsung. Kan panjang tuh alurnya sampai dia kejat-kejat di mobil gitu. Ya. Berarti bukan kasus ini bukan settingan bro lah ya, karena dianggap bro menyeting ini, bukan begitu berarti ya? Bukan. Simpelnya gini, saya nggak pernah menjebak sama sekali. Toh forensik HP juga nggak ada kok komunikasi saya sama Cening untuk menjebak atau apa. Karena kan sudah ada forensik ya. Forensik lengkap loh, forensik HP. Ya ada. Ya, masyarakat juga harus tahu kan, penyidik nggak mungkin ngawak-ngawak lah bikin sebuah penetapan tersangka. Nggak mungkin seperti itu. Tapi berdasarkan semua barang bukti. Kalau dijebak sih saya nggak. Tapi ada yang masih membela dia itu, kira-kira kenapa ya bro ya? Gini, Gimana ya? Aku Gini. bingung juga ini. Aku pernah baca buku ya. Saya pernah baca buku. Sebenarnya kalau masalah kepercayaan ya, itu kembali ke ketika orang memang sudah mempercayai sesuatu, mengubah itu tuh susah. Jadi oke, anggap dalam kasus ini ya, dia kan sudah nge-framing bahwa berkali-kali dia klarifikasi, dia bilang dirinya dijebak, dia yang dilecehkan. Oh, dia selalu menuduh bro, teman-teman tahu lah siapa orangnya kan itu, kan dia selalu bilang gitu kan. Mungkin itu yang melekat di pendukung-pendukungnya itu ya. Jadi dia mikir itu karena bukan meremehkan ya. Kebanyakan masyarakat kita itu tuh gampang percaya sama orang ketika udah dicekoki dengan penampilan spiritual. Ini saya bukan merendahkan siapapun. Banyak fenomena yang saya lihat di lapangan, ending dari spiritual itu adalah bukan karena memang dia layak, tapi dijadiin pelarian atas apa ya? Sebuah kesalahan yang dia lakuin itu ya dianggap dapat pengampunan di masyarakat ketika memang banyak dia lah sudah. gitu, tapi tidak semua. Ya banyak faktanya Banyak, saya lihat tapi banyak. tidak semua lah. Ya jangan heran kemarin di kasus ini ya, ya fansnya Juli, terutama yang ibu-ibu fanatik ya, yang baru-baru punya sosmed itu kan, wah, semangat. Ibu-ibu terutama bro, Iya. karena kalau udah
Pakai label Iya. spiritual, Muda, mampu. ganteng. Sekarang gini Win. Jadi orang tua, orang itu kaum tua itu memang masih sangat gini Iya. artinya. Sekarang gini, ini nih yang banyak yang paling fatal menurut saya di kasus ini ya. Hmm. Awal kasus tercetus kan langsung rame ya. Hmm. Langsung rame. Itu padahal saya nggak ada nyebut nama kan. Saya cuma spill sedikit lah. Tapi orang-orang udah tahu mengarah ke sana kan, Betul. media rame. Kalau nggak salah saya lihat media yang pertama mencetuskan fotonya dia tuh ya Bali Politika. Bali Politika. Iya. Oke. Akhirnya rame kan. Nah, gini. Dalam kasus ini dia kan nge-framing bahwa dirinya korban. Betul. Bahkan dia membuka identitas yang si Cening lah. Dia yang pertama membuka ya. Ini di mention loh si Cening. Sampai tahu kan apa yang terjadi? Fans fanatiknya dia tuh ngehujat si Cening loh. Oh, itu yang dia Cening bilang ya. Tiba-tiba dia buka Facebook, udah rame nih. Rame itu. Yang komen-komen ya. Komennya tuh nggak mencerminkan wanita yang apa dibilangnya. Kan ada istilah wanita harus memahami sesama wanita kan gitu. Ini loh. Tak kira cantik ternyata. Kalau saya sendiri ya baca komen seperti itu. Kalau memang dibilang di fakta, memang dia nggak good looking, saya akui. Menurut persepsi saya dia emang nggak good looking. Nah coba kita putar sedikit logika kita. Itu kan pakai logika terbalik mereka. Kita putar pakai logika normal. Yang nggak good looking, yang nggak sakit-sakitan aja diembat. How if kamu good looking, gimana? Coba. Apalagi yang good looking, makin didal-dal itu. Di atas sampai bawah masih lapen. Iya, depan belakang lah. Aan. Aan sempat kesini aku. Waktu podcast sama Aan tuh bro. Aku teman-teman lama, teman-teman SMA aku sampai banyak yang nelpon tuh kelencang, sakit pas sancang gede balik podcast cumin gitu. Iya. Di kasus ini banyak hal yang saya perjuangin, Win. Satu, harga diri korban tentunya. Kedua, harga diri saya karena saya mencoba membongkar sesuatu yang palsu dan tentunya itu ya pikirin aja lah fans fanatiknya dia pasti menghujat saya kan. Betul. Cuma saya bilang saya selalu ngomong berdasarkan data kan. Dari ini kasus yang terjadi berapa kali dia mengintimidasi korban. Karena saya tahu track record polanya dia seperti apa kan. Saya selalu bilang ke korban, ke Cening. Apapun yang dia chat, apapun yang dia telepon, kalau bisa kamu simpan baik-baik. Karena kamu akan membutuhkan itu di kemudian hari. Karena orang ini playing victim. Betul. Ya beres kan. Iya. Itu yang orang-orang nggak tahuin tentang dia. Itu yang orang-orang nggak tahu tentang dia. Jadi ketika kasus ini mencuat dan dia nyerang korban dari medsos, masuk rumah sakit bro, si Cening masuk rumah sakit. Betul. Jadi tetap saya bilang ke Cening, kamu tutup medsos saja dulu. Karena psikologi yang harus dijaga itu ya psikologi korban, karena dia nggak mungkin bisa ngasih keterangan dalam psikologi terguncang. Iya, betul. Iya kan. Nah akhirnya kata-kata yang paling fatal untuk membela diri terakhir, nyamu peturu Bali. Iya kan. Kok begitu ya sama Jeru, padahal nyamu peturu Bali. Iya kan. Itu yang sering dipakai ya kata-kata ya. Nah, kalau saya sih langsung lugas balas di komen, cicing kayaknya lamu peturu Bali. Ane katuk itu nak Bali masih, saya anak mau mere. Iya kan? Nyamu peturu Bali katuk saya gitu. Nggak gelem-geleman loh. Orang sakit loh. Aku dengar ceritanya dia gue nih orang udah kayak gini. Ya kan, Cening kan dapat kesini Win. Kamu terawang lah fisiknya, apa nggak kayak orang memang sakit? Iyalah. Itu sakit-sakitan memang orangnya parah. Karena awal dia ngechat saya dulu itu memang dia minta tolong masalah sakitnya, masalah pribadi. Itu, saya mikir ini orang nggak ada otaknya ya.
Jujur kalau saya di posisi itu, jangankan melecehkan atau memperkosa, kenyang sih nyak nepuk nak gituin. Betul, betul. Kalau saya ya, Tapi aku baca di kolom komentar di YouTube yang podcast ini banyak juga yang mempertanyakan si Cening ini, kenapa Cening kalau sakit kok konsultasinya ke Jero itu gitu dan diajak keluar, katanya sakit kok mau diajak keluar gitu loh, itu yang di kemarin nggak Desain. gini ya, nggak dibongkar ya si chatnya di sini ya. Oh, isi chatnya enggak. Oh, ini ada cerita lucu sih. Gimana itu? Gini. Mungkin ya, Cening ini kan udah berkali-kali berobat di medis ya, dan Oh, mungkin oke. dia belum menemukan kondisi di mana dia merasa lebih baik. Kita di Bali biasanya, namun body medis buntu, jalan satu-satunya Betul, kemana? Kalau nggak ke Balian pasti ke Gerie kan. Ya. Nah mungkin itu yang mendorong dia. Itu ada kok DM-nya lengkap. Pokoknya kalau Jero ada acara sembahyang ke pura-pura, ajak Ning siap ngayah. Itu kan bentuk kepasrahan dia untuk sembuh, untuk mendapat pencerahan spiritual. Karena dia juga nge-branding diri bisa ngobatin orang kan. Nah, Masalahnya dia Cening nggak follow Instagramnya Rio Langun katanya kan, yang ada jejak digital iya dan dia lain-lain nggak itu. follow. Dia nggak follow, sehingga dia nggak tahu si hitam dan putihnya gitu loh. Taunya cuma putihnya aja gitu, mungkin aku duga itu gitu. Sehingga menganggap oh ini bagus nih, bisa memberikan pencerahan, pengobatan. Akhirnya ya Tapi mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya perjuangan saya di balik untuk menjelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi. Ingat kasus segahan baby guling dulu. Saya kan bilang ke Erwin kalau emang dia perlu bayaran buat datang, teman-teman saya yang bayar biar umat tahu nih dasarnya apa. Terus sastranya apa? Biar kita umat ini benar-benar tahu pakem yang memang tertulis dan sesuai derste juga kan gitu. ya. Kan gitu, dia kan nggak mau. Kan sampai saya tanya kan ke benih sadatnya, Betul. ada nggak upah saksi dia mau Winton? Nggak ada. Terus di kasus ini katanya lapor AWK lah. Itu ada chatnya, dia ngirim screenshot chatnya dia dengan AWK. Oh dia ada memang benar dia minta tolong ke AWK. Waktu AWK kesini stafnya ada bilang. Dia mengintimidasi korban pakai screenshot itu. Saya sudah lapor gini, nanti jangan sampai keluargamu kena. Saya juga punya rekaman jam elektronik gitu. Kalau agetnya saya ngerekam kejadian itu dengan jam. Ini kan sorry to say ya, goblok sih saya bilang ya. Satu klarifikasi pertama, dia bilang saya yang dilecehkan. Saya disuruh matiin lampu, saya disuruh tutup pintu. Itu udah menjadi bukti tambahan bahwa kamu benar ada di sana kan. Betul. Makanya blundernya di sana dulu pertama kan. Terus dia ngancem. Kan ada blunder juga, dia bilang itu. Saya yang dipegang kemaluan saya. Ada nih pengacaranya kan udah gini kan. Itu namanya kan niat mencari pembenaran malah bunuh diri kan. Jebakan mana yang bisa sampai cerot anjing. Tapi akhirnya Win ya, setelah itu kan dia ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan tersangka, nah terus dia nggak terima juga kan, sampai dia bilang pokoknya dijebak lah, menggiring opini bahwa dijebak. Tapi saya tetap berbicara fakta hukum. Ya penyidik kemarin sore juga kan menetapkan status. Ya dia pra peradilan udah ditolak semua. Lantas apalagi yang bisa membenarkan dirinya? Sekarang kembali ke masyarakat, mau tetap percaya bahwa dia itu seputih omong-omongnya yang dari Jero ide. Dia nyelak gender nih gitu loh. Ya sekarang kan terbukti. Ya. Dan apesnya saya jadi saksi di persidangan. Oh bro jadi saksi ikut. Iya, saya jadi saksi karena
Yang milih saksi itu siapa? Oh, Penyidik. Penyidiknya Penyidik. ya. Sidangnya kapan mulai? Kalau nggak salah sih tadi saya baca di berita ya minggu depan. Minggu ya. depan Minggu mulai depan. sidang ya pertama ya. Dia mengajukan penangguhan penahanan. Oh dia mengajukan penangguhan penahanan tapi Iya. ditolak ya. Lewat lawyernya katanya alasannya takut terjadi gangguan psikologi. Emang nggak mikirin psikologi korban? Dan penangguhannya ditolak kan? Ditolak semua, ditolak. Takut dia mengintervensi korban Iya. dan menghilangkan barang bukti, terus kabur. Kabur. Gitu ya. Itu yang saya bilang agak bisa dibilang nggak cerdas sih dia ya. Udah tahu kan wajib lapor. Ya ngapain pakai flexing bikin story jalan-jalan. Padahal saya tahu dia di rumah cuma dia flexing kan niatnya. Oh jalan-jalan ke sini. Di luar pulau. Udah tahu udah lama saya wajib lapor kamu bikin story begitu ya. Blunder kan. Oh sebelumnya waktu wajib lapor tuh dia bikin story gitu. Padahal dia nggak di sana. Enggak flexing. Oh. Kita bilang dia punya jurus 199 udah saya baca duluan mau gimana. Clay. Aduh. Berarti intinya udah end game berarti dia. Kemarin. JDA end game gitu judulnya. Kalau menurut saya sih benar-benar end lah. Gini, saya nggak tahu masing-masing adat kan punya aturannya, namanya masing-masing. Kalau di tempat saya di Singaraja ada hal seperti ini biasanya ada tuh bergerak dia. Jadi dia mendapat istilahnya perarem gini lah, perarem adat biasanya dia dikenain sanksi nggak boleh. Istilah agemannya dia sebagai jero itu biasanya dihapuskan, dihilangkan. Oh sekarang nggak ya? Belum tahu. Mungkin ya, karena mungkin masih proses belum mungkin vonis nanti kan? setelah terdakwa ada resmi vonis mungkin ya. Akan dilakukan itu. Mungkin nunggu setelah vonis itu. Nah, selain ini kira-kira menurut bro ada nggak korbannya lagi selain yang terungkap? Mungkin ini apesnya dia gitu loh. Mungkin selama ini sebelumnya. Nah, yang kemarin kau posting di story apa di mana itu ya? Yang sampai hamil itu gimana itu ceritanya itu? Ini baru pertanyaan jebakan namanya ini. Gini. Yang saya posting itu kan nggak nyebut nama ya. Saya sempat posting bahwa seorang wanita hamil dan gak mau dinikahi kan gitu. Nah, itu korbannya sendiri ngechat saya kok. Masih ada DM-nya. Setelah ya. Jadi di chat bahwa saya hamil gini. Dilihatin lah bukti lini masa chatnya, storynya semua. Memang satu keluarga itu udah berkunjung ke rumahnya dia. Dia nantang tes DNA. Cuma tes DNA dalam kondisi hamil kan berbahaya. Kenapa gitu? Ya resiko bisa bayinya cacat, mungkin ibunya yang bahaya. Jadi akhirnya satu hal yang harus dipahami saat itu sama keluarga si cewek, anaknya nggak mau nikah sama itu, karena udah tahu track recordnya seperti apa. Mumpung masalah bahas nikah, kan kemarin si Cening juga dibilang akan maafin asal mau menikah. Gitu kan. Itu bullshit sih itu. Udah tak bilang kalau bisa buktiin si Cening ngomong begitu, saya potong lolok saya langsung. Gak ada. Itu mah bualannya dia doang. Biar bisa tetap menaikkan harga diri lah di sana. Kalau emang punya harga diri di sana, pembelaannya saya mending di penjara ketimbang menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Terus diangkat tuh anaknya. Ya kan? Iya. Aduh, saya belum pernah ketemu Cening sama sekali. Cuma lihat dari fotonya. Saya kan kebetulan fotografer ya, bisa membayangkan realitanya gimana dia. Dikirimin pas kondisinya dia nangis di rumah sakit. Saya mikir, kok kenyang celak nih nah nepuk anak gelem berak gini. Ya itu dah makanya. Itu yang aku pikirkan juga sama. Kalau aku sih udah nggak bisa itu kayak. Tapi yakin Win, nanti akan ada sebuah pengiringan opini endingnya. Ini proses yang harus dilalui untuk
naik ke tahapan yang berikutnya. Kupu-kupu pun menjadi kupu-kupu harus melewati masa-masa kepompong yang sakitnya luar biasa gitu kan, kalau bahasa-bahasa filosofi kan gitu. Tapi secara hukum kehidupan ya boleh sih, boleh-boleh aja sih gitu, berpikir gitu untuk memotivasi diri sendiri gitu kan, sah-sah saja. Iya. Cuman ya kan ya bebas aja kan sebenarnya itu. Cuman kan realita tetap berjalan dan proses. Iya, makanya gitu loh. kalau dulu ujian-ujian para resi-resi atau panditu yang mungkin zaman dulu yang kita baca dari literasi buku ya. Apa ujiannya coba? Mengasingkan diri ke hutan kan, lepas dari duniawi. Menurutku bener, dia itu memang benar ujiannya dia, karena dia risiko mengambil pekerjaan yang seharusnya diambil oleh orang yang sudah selesai dengan urusan duniawi lah. duniawi. Nafsu. Dia mengambil kerjaan itu, ya itu ya risikonya dia harus jalani gitu. Godaan, kalau tidak bisa mengendalikan diri godaan, ya risikonya seperti ini gitu. Tapi kalau ini malah dianggap cobaan dan ujian agar dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi ya dalam konotasi spiritual, saya rasa sih udah gak waras ya berarti kitanya ya. Ya coba pikir. Kalau dalam konteks spiritual, di luar dari konteks kepemangkuan atau tokoh spiritual itu ya tidak masuk. Tapi kalau dalam konteks kehidupan oke lah. Kehidupan pribadi bagi dia ya maksud saya ya. Oke, makanya saya bilang semoga segala kata motivasinya dia tuh bisa memberi dia motivasi sekarang buat jadi orang yang lebih baik, Win. Siapa tahu nih keluar dari sana dia bisa jadi sesuatu yang sifat lebih labelnya hilang gitu labelnya hilang, egonya turun. Nah, terus lebih bisa menghargai perbedaan pendapat. Yang namanya pengayom umat itu kan, siapa tahu nanti setelah keluar dia langsung silaturahmi Bliari sama Bliari gitu. Belum, enggak, kalau saya gini. Silaturahmi. Saya bukan kita damai aja, kita damai. Tahu nggak yang paling konyol? Fans-fansnya dia ada yang komen nih. Gimana? Sebenarnya Ari Ulangun ini sakit hati karena dulu cintanya dapat ditolak sama Jeru. Nah, kalau itu gimana? Loh, kalau saya sih menanggapinya simpel, saya balas di komen itu. Gimana? Sorry, saya normal. Oh gitu. Saya punya istri cantik, selingan saya banyak di luar. Ini komen sepertinya menjelaskan bahwa Jeru ini ada something ya. Kok sampai kamu bilang saya naksir sama dia dan ditolak, berarti ada kemungkinan dia menerima dong. Iya kan, logikanya kan. Iya. Saya sih sederhana aja. Sampai yang ini tuh kalau di kamu saya, Win, disuruh saya berteman dengan dia sepertinya nggak bisa. Sampai saya mati pun saya nggak bisa. Bukan masalah dendam ya. Karena dari beberapa kasus yang saya dalami dan saya dampingi yang melibatkan dia, itu udah melekat ke karakternya, Win. Jadi berubah tuh susah. Apa yang membuat karakternya dia gitu ya kira-kira ya? Karena kita memberikan dia panggung ya, dia berharap, dia merasa dia besar. Banyak yang mendukung. Coba Kak pahami, dikit-dikit dia pasti bilang biar umat yang menilai. Lah, kamu kira saya bukan umat? Iya kan? Karena kita membesarkan dia. Ibu-ibu yang baru nelik medsos ini terutama ini membesarkan dia, yang nggak tahu pula Pali yang benar, sastra yang benar, pakam yang benar. Sepertinya dia Jeru DA ini sangat paham psikologis untuk membuat masyarakat tuh terkesima dengan postingan jajahitan, terus edukasi spiritual gitu. Tapi gini, Win ya, kalau dia cerdas, Win ya, harusnya dia lebih berhati-hati. Satu, dia udah punya, dianggap musuh bebuyutannya dia di medsos kan saya. Dia harusnya lebih hati-hati ketika Delia berbicara,
Aan berbicara, harusnya dia tuh udah lebih waspada. Kalau orang sehat ya, Iya. ya kan? Nah itu logikanya kan. Ya logika kan. Ya, Itu kan kasus setelah Delia dan Aan speak up ya. Pas kasus Delia dan Aan, habis itu dia kan berbulan-bulan nggak pernah kelihatan. Pas kasus sama saya kan berbulan-bulan nggak kelihatan. Nah harusnya dia tuh dari sana tuh belajar lebih waspada. Berarti siapa tahu nih ke depan orang-orang yang mungkin saya begitu kan ngomong juga, ya kan? Makanya itu tuh. Dia kan dirinya udah mau bilang saya sudah feeling firasat saya sudah nggak enak ini karena di mobil dia pakai masker terus sama saya gitu. Loh kok firasat udah nggak enak ngapain masuk kamar kan gitu. Itu dah kalau perasaan nggak enak, merasa dijebak, nggak cinta, Ngapain masuk kamar dah lalungin. kok diangkut gitu loh. Coba bayangin coba. Nah kalau Wina logika sehat, udah tahu berasa dijebak nih. Ya. Terus curiga dia pakai masker. Sorry to say nih ya. Kalau saya lihat cewek pakai masker terus, sing jongos, Oh benar. sing ompong. Ya. Apalagi dari body udah krempeng gitu kan. Betul, Ini betul. bukan body shaming untuk si cening ya. Krempeng gelem-geleman. Ya. Jejehin sorry to say nih ya. Penyakitan lemahan ini. Kalau saya nih sebagai logika waras, tapi dia kan enggak. Nah itu udah nggak ngerti ya. Tapi saya yakin logikanya udah nggak ada sih Win. Karena gini, dia dalam kondisi ekstrim merasa terpojok itu apapun yang bisa dia lakuin Win. Contoh kejadian dia kejang-kejang minum air mineral itu dia dalam kondisi terpojok, ekstrim terpojok. Kepikiran nggak minum air mineral kejang-kejang? Aku yang terkesan lah nyetirin mobilnya itu kan udah. Dari sana tuh sebenarnya dia tuh udah harus waspada. Jangan meninggalkan jejak. Kalau dibilang memang kamu sesuci itu, enggak. Saya doyan pepek, kan udah di live saya bilang ke dia, saya demen ya pepek. Tapi jangan meninggalkan jejak lah. Ya. Oke bro, thank you udah jauh-jauh dari Buleleng ke Denpasar. Setidaknya biar masyarakat mendapat informasi yang beragam lah. Oh nih gini gitu. Silakanlah dinilai sekarang sendiri. Oke, semua nih sudah berapa kali hadir hari ulangan nih. Ya nanti kalau ada kasus baru-baru yang unik-unik kita ngobrol lagi di sini, bro. Saya kasih bocoran deh. Oh apa sebelum itu? tutup ya. Ya. Nanti ada kasus susulan. Kasus apa? Kasus apa? Kasus 15 juta. Kirimin dulu Wi. Nah, itu kuncinya. Kasus 15 juta kirimin dulu Wi. Ya. Oke, siap. Enggaknya ditunggu, Bang. Perselangkangan juga nih. Iya, perselangkangan dan pengobatan. Oke. Thank you bro. Kita tutup. Nanti kita tunggulah itu ya. Next episode. Oke, kita tutup. Santai. Santai.